insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pada bagian ini, Gibran banyak memberikan data dan juga dia berusaha untuk membangun logik dari audiens. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mentormind ID. Selanjutnya kita ke cawapres yang berikutnya akan menyampaikan speech adalah Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember. Pak Mahfud memulai speech-nya justru dengan ada call to action juga di sini. Dia bilang mari kita bersujud kepada ibu. Di situ dia menggunakan call to action dan juga inclusive language. Jadi menggunakan bahasa kita supaya merasa sama dengan audiens. Oke, kita coba lanjutkan. 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Metafora, penggunaan perumpamaan yang dia sebutkan. Kita lanjutkan pengabdian pada Ibu Pertiwi. Di sini sama tadi juga dengan Gibran, dia menggunakan perumpamaan. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Di sini ada penggunaan rule of three yang digunakan oleh Pak Mahfud. Ada rule of three di sini. Di bumi, di tanah, di laut, dan di udara ada masalah korupsi katanya. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang. Pak Mahfud menggunakan storytelling di sini menceritakan tentang orang-orang yang ditemuinya di Padang. Oke, kita dengarkan lagi. Pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Pak Mahfud berusaha untuk membangun empati dari audiens dengan menyampaikan cerita ini untuk kesulitan yang ada yang dialami oleh orang yang ditemuinya di Padang. Dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat, dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Pada cerita Pak Mahfud bertemu dengan anak kecil itu dan dia menceritakan ini adalah sebuah storytelling yang juga menginkludkan bagaimana anak ini punya harapan tetapi juga ada fear di situ karena dia khawatir untuk tidak bisa mencapai cita-citanya. Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas. Pak Mahfud di sini menggunakan penekanan. Di Madura itu kaya. Jadi memang dia ada penggunaan ini nonverbal facial expression. Kita bisa melihat penekanan dari poin yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada bagian ini. Dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka
kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya? Pada bagian ini Pak Mahfud mengangkat sebuah pertanyaan dari satu kelompok dan kemudian dia berusaha menjawab dari keraguan tersebut. Ini yang disebut dengan mengadres counter argument. Jadi mengakui dan menyangkal, dia mengakui dulu tapi kemudian menyangkal pandangan yang berlawanan sehingga dapat memperkuat posisinya dan menunjukkan juga bahwa dia memperhatikan, dia peka dengan pemikiran yang ada di luar sana dan dia juga siap untuk menjawabnya. Ini yang dicoba dibangun oleh Pak Mahfud pada bagian ini, addressing counter arguments. Kalau saya Wapres, tidak Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini. Pada bagian ini Pak Mahfud itu memperkuat bagian ethical appeal-nya. Jadi bagaimana dia membangun trust dari audiens dengan penggunaan kalimat seperti kami perlu penegak hukum seperti Bapak. Jadi dia membangun kredibilitas untuk memperlihatkan bahwa apa yang telah dia lakukan dan pengalaman-pengalamannya itu bisa untuk mengadres permasalahan yang ada. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Pak Mahfud di sini sebelum mengakhiri speech-nya dia memberikan call to action. Kita harus lawan korupsi. Jadi call to action yang juga inclusive language dengan mengajak para audiens untuk bersama-sama lawan korupsi. Itu merupakan call to action yang dipropose oleh Pak Mahfud dan penggunaan inclusive language-nya. Oke, saya pikir ini sudah yang terakhir. Tabrak kau. Pak Mahfud. Hai Wir, mundur kau Wir. Nah korupsi setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya berada di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. habis. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Oke, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan teknik-teknik public speaking yang digunakan oleh beliau. Kita akan beranjak ke cawapres setelah ini, yaitu untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan.